Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-i'lalu bitaskin, yaitu i'lal dengan taskin, Kita tahu bahasanya i'lal itu berlaku hanya pada huruf cacat saja, beda dengan ibdal ya. Kalau ibdal itu dia berlaku pada huruf yang cacat maupun sahih ya. Maka wal muradu bihi sayyaini. Wal muradu bihi sayyani Wal muradu bihi sayani. Yang dimaksud dengannya itu dua perkara. Al-awwal hadfu harakati harfil illah daf'an litiqal. Mana yang pertama? Yang dimaksud dengannya adalah penghilangan huruf harokat pada huruf cacat, dikarenakan untuk menolak beratnya ucapan ya. Kemudian yang kedua wasani naklu harokatihi ila sakin qablah, yaitu memindahkan harokat kepada harokat dari huruf cacat tersebut kepada huruf yang bersukun sebelumnya. Kemudian tu'alu al-wawu wal ya bitaskin fi maudhi'aini. Di'ilal wawu dan ya itu dengan taskin ini, yaitu dengan hilangkan harokatnya dan dipindahkan pada harokat sebelumnya, itu pada dua tempat. Yang pertama adalah idza taharakatil wawu bidham wal ya'u bil kasr wa kana ma qablaha sakinan sahihan taskunani binakli harakatihima ila sakin al madkuri. Apabila wawu berharokat dengan dhammah dan ya berharokat dengan kasrah, sementara sebelum dari keduanya itu bersukun dan sahih ya, bukan huruf cacat maksudnya. Bersukun dan sahih, maka wawu atau ya tersebut itu menempati maka wawu dan ya itu taskunani ya, dia bersukun dengan dipindahkan harokatnya. Taskunani itu maksudnya adalah dia keduanya bersukun dengan dipindahkan harokatnya itu kepada yang sukun, kepada sukun yang telah disebutkan ya, maksudnya sukun sebelumnya kan. Contohnya misalnya yakulu, itu asluhu yakulu, kan di situ huruf qaf itu sebelumnya sebelum wawu itu bersukun, sementara wawunya itu dalam bentuk dia berdomah, maka dipindahkan ya, dipindahkan menjadi yakulu ala wasni yaf'ulu. Demikianlah yabi'u, asluhu yabi'u ala wasni yaf'ilu. Aturannya mirip gitu loh. Fa'in taharokata bil fathi tuklabani ba'dan nakli alifan. Apabila keduanya itu berharokat fathah, maka wawu dan ya ini dia bisa menerima ya, nakal setelah pemindahan harokatnya itu dia bisa menerima atau bukan tuklabani, dirubah ya, dia bisa dirubah menjadi alif. Contohnya yakhafu asluhu yakhwafu, yaitu setelah dipindah kan dari yakhwafu itu kan menjadi yakhaufu kan, yakhaufu dipindahkan menjadi yakhafu gitu. Yahabu asluhu jadi yahyabu, kalau dipindah menjadi yahaibu kan, yahaibu, maka yaknya dirubah menjadi alif ya, yahabu asluhu yahyabu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, idza tatarafatil wawu wal ya ba'da harfin mutaharrikin hutifat harakatuhuma sawaun kanat dhammah au kasrah daf'an litiqal. Apabila wawu dan ya itu berada di bagian ujung dan itu terletak setelah huruf yang berharokat ya, terletak pada huruf yang setelah harokat, maka dihilangkan harokat keduanya ya, dihilangkan harokat keduanya, sama saja dia dhammah ataupun kasrah, sama saja dhammah ataupun kasrah.
untuk menghilangkan atau untuk menolak beratnya pengucapan. Contoh misalnya yat'u, ya, aslinya dari yat'u, yarmi asluhu dari yarmiyu, kan gitu. Ya. Kalau itu berada di ujung ya, wawu dan ya, setelah huruf yang berharokat, maka dihilangkan harokat pada keduanya, itu harokat wawu dan ya, sama saja ya, harokat itu dhammah ataupun kasroh, ya, dihilangkan, sehingga di situ cukup menjadi sukun gitu, yarmi gitu, yat'u juga yat'u gitu loh. Nah, itu berlaku kalau apa? Kalau dhammah dengan kasroh. Bagaimana kalau kemudian fathah? Kalau fathah muncul lan yat'uwa, lam yarmiya gitu kan muncul. Kemudian qawaidun fil qawaidu fil i'lal, itu bukan qawaidun ya, qawaidu itu. Karena ini jamak taksir. Bukan ismul ladzi yang sharif saya keliru. Ini ismul ladzi yang sharif dan ini memang jamak taksir juga. Ismul ladzi yang sharif, tapi babnya itu ismul ladzi yang sharif. Qawaidu fil ibdal. Kaidah-kaidah di dalam permasalahan penggantian. Nah, kalau ibdal itu kita harus tahu bahasanya huruf yang diganti itu bisa sahih dan bisa pula cacat, yang alilah maupun yang sahihah. Nah, tubdalul wawu wal ya'u hamzatan idza tatarafata ba'da alifin zaidatin mithlu du'aun asluhu du'awun min da'a yat'u, binaun asluhu binayun min bana yabni. Dirubah wawu dan ya itu menjadi ham ya apabila keduanya berada di ujung yang terletak setelah alif yang sifatnya tambahan. Contohnya misalnya du'aun, itu aslinya dari du'awun ya, dari da'a yat'u, ada alif tambahan berada kemudian di ujung itu. Binaun setelah alif tambahan ya, setelah alif yaidah dan itu berada di ujung. Karena yang asli itu sebenarnya malah ya-nya itu, jadi binayun itu, alifnya itu setelah nun itu tambahan. Demikian du'awun itu alifnya juga tambahan. Yang asli itu wawunya itu. Ya. Wa kada. Kemudian yang kedua tubdalul wawu wal ya'u hamzatan idza waqa'ata aina ismil fa'il. Diganti wawu dan ya itu menjadi hamzah apabila keduanya terletak pada ain isim fa'il. Contoh menjadi qailun. Yang kan dari qawilun kan, berada pada ain isim fa'il. Asalnya qawilun. Ini qailun dirubah menjadi hamzah. Min qala yakul. Shaimun asluhu sawimun min shoma yasumu. Bayiun asluhu bayiun min ba'a yabi'u. Dainun asluhu dayinun min dana yadinu. Kemudian yang ketiga tubdalul wawu wal ya hamzatan idza waqa'ata ba'da alifin zaidatin fi wasni mafa'il. Mislu mabai' asluhu mabai', maqail asluhu maqawil. Dirubah wawu dan ya itu menjadi hamzah apabila keduanya terletak setelah alif tambahan pada wazan mafa'il. Artinya setelah wawu setelah alif tambahan pada wazan mafa'il, berarti dia terletak pada ainnya gitu loh. Ain mafa'il. Contohnya mabai'un, mabai'u. Asluhu adalah mabai'u. Maqailu. Asluhu adalah maqawilu. Kemudian yang keempat kita percepat supaya bisa mengejar tajwid. Yubdalu harful maddi az-zaidi al-waqi'i salisan fi ismin sahihin al-akhir. Sahihil akhiri hamzatan idza bunya ala misalin mafa'il. Misal mithlu qalaidu asluhu qalaidu min kiladatun. Ajaizu asluhu ajabizu min ajuzun. Sohaifu asluhu sohaifu min sohifah. Ya, itu kan jamaknya sebenarnya, jamak sigoh muntal jumu'nya ya. Dirubah huruf mat pada mat tambahan, huruf mat tambahan yang terletak pada bagian ketiga ya, pada isim sahih akhir. Ingat, isim sahih akhir dirubah menjadi hamzah ya apabila ya disusun
di atas contoh pada mafail. Ya. Contohnya misalnya kayak gini, mislu, ya, kola itu. Ya, ini kadang timbul pertanyaan, sebenarnya huruf yang ketiganya mana gitu loh. Nah, kalau ketiganya itu kita mengambil dari asalnya dulu. Ya, asalnya kan dari kiladatun. Ya, kiladah. Huruf yang ketiga itu kan kiladah, itu kan tambahan. Nah itu yang kemudian dirubah menjadi apa? Ya, menjadi kolai itu. Ya, menjadi kolai itu. Nah, maka itu dirubah ya. Seperti kolait itu aslinya dari kolait, dari kiladah. Ya. Dan kolait itu memang jamak dari kiladatun ya. Nah ini huruf yang ketiganya yaitu kiladah. Kiladah pada huruf ketiga pada bentuk asalnya min kiladatun itu kan mat tambahan. Ya. Jadi bukan mat tambahan pada mafail, pada alif setelah fa, bukan. Ya. Tapi pada bentuk tunggalnya gitu loh, yaitu kiladah itu. Itu kan itu tambahan yang terletak pada yang ketiga. Kalau dikatakan mafail itu berarti kan terletak keempat kan. Ya, dia keempat itu. Ya. Makanya dengan tubdatu harful maddi az-zaid al-waqi' salisan fi ismin sahihil akhir. Sehingga mesti pada isim yang sahih akhirnya itu kiladah. Ya kiladun banyak kiladatun gitu. Itu kan yang ketiga adalah alif. Ya dirubah menjadi hamyah. Demikian pula ajais. Ya, itu aslinya dari ajawis. Ini dari yang dirubah wawunya menjadi apa? Menjadi hamyah. Itu dari apa? Ajuzun. Ajuzun. Huruf yang ketiga itu wawu. Pada ajuzun itu yang ketiga adalah wawu. Itu dia adalah wawu yang merupakan mat tambahan. Mat untuk dari domah setelahnya. Domah sebelumnya itu kan panjangnya dengan wawu. Contoh yang lain sohaif. Asluhu dari sohaif. Itu dari sohifah. Nah ini setelah kasroh dari haknya itu kan ada mat dari dengan ya gitu. Nah ini yang terletak ketiga. Nah ini dirubah menjadi apa? Pada di atas wayan mafail itu dirubah menjadi hamzah. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kelima tubdalul wawu hamzatan idza istama'a wawani fi awali kalimatin. Dirubah wawu menjadi hamzah apabila terkumpul dua wawu pada awal kata. Contohnya awasilu, asluhu wawasilu, ala wasni fawail. Ya fawailu itu ya. Bukan fawailun ya, itu kekeliruan cetak. Fawailu. Ula asluhu wula, ala wasni fu'la. Ya. Dirubah itu menjadi hamzah, menjadi ula. Kemudian yang keenam idza kanat fa'u ifta'ala wawan au ya'an ubdilata'an wa udgimat fita'il iftial. Ya, fita'il iftial. Ini sudah dibahas sebenarnya di jilid yang kedua ya sebenarnya. Contohnya itasala asluhu ibtasala min wasala, itasara asluhu itasara min yassara. Ya. Ittaqa asluhu ibtaqa min waqa. Nah, ini sudah dibahas sebenarnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya idza kanat fa'u ifta'ala dalan au dalan au zayan ubdilat ta'uhu dalan. Ini juga sudah berlalu ya di jilid yang kedua. Misal idda'a asluhu itta'a. Ya. Idzakara itu ittakaro. Ingat ya, nanti ada yang asalnya dari ifta'ala, tapi ada yang asalnya dari tafa'ala. Itu hampir mirip nanti. Hampir mirip. Nah, di bagian yang akhir yang kesembilan itu kalian lihat ya. Ya. Itu ada. Ya.
Idzakkara asluhu tadakkara. Kalau sini dari ya ittakaro menjadi idzakaro aslu dari ittakaro dari wayan ifta'ala. Jadi ada kemiripan dalam perkara ini antara wayan ifta'ala dengan wayan tafa'ala. Wayan tafa'ala. Ya, kemudian istajaro asluhu istajaro. Ya. Ini sudah berlalu pembahasannya ya. Namun kita baca saja agak cepat karena ini mengulang. Idza kanat fa'u ifta'ala shadan au dhadan au ta'an au dha'an ubdilat ta'uhu ta'an. Apabila fa dari ifta'ala itu shad atau dha atau ta atau dha, maka dirubah ta'nya itu menjadi ta. Misal istalaha aslu dari istalaha. Ya, ini penting nanti kalau pas buka kamus ya. Misalnya kayak mustalah itu dari mana gitu, maka harus dibuka dari sholaha ya, dari shad, lam dan ha ya. Nah, karena di situ dari wayan, setelah dari wayan fa'alanya kemudian menjadi ifta'ala. Hanya saja di situ karena apa, fa-nya itu adalah huruf itbaq ya, yaitu huruf shad ya. Dot, ta, za, kan huruf itbaq ada 4 ini. Maka kemudian berubah menjadi dirubah ya, pada taknya itu menjadi to. Ya, demikian pula ibtajama asluhu dari ibtaja'a. Apa ibtaja'a dari ibtaja'a. Ibtalama saya ulangi. Ibtalama asluhu dari ibtalama. Ibtarada asluhu dari ibtarada. Yang kesembilan yang terakhir, idza kanat fa'u tafa'ala au tafa'ala au tafa'lala tatan au dhalan au dalan au zayan au sadan au dhadan au ta'an au dha'an jaza fihi ibdalu ta'i harfan min jinsin ma ba'daha ma idghamiha fihi. Apabila fa dari tafa'ala au tafa'ala au tafa'lala ya, fa-nya itu adalah apa, fa pada tafa'ala itu ta atau dia dal atau dia dal atau dia zain atau dia sad atau dia dha atau dia ta atau za, boleh padanya itu dengan diganti taknya itu huruf yang sejenis ya, sejenis setelahnya dengan diidghamkan padanya, artinya dileburkan padanya. Contoh misalnya itsaqala aslinya dari tasaqala ya, di situ didatangkan pada terakhir pada bagian awal itu dengan hamzah karena itu hamzah wasol ya, supaya bisa berbunyi, bisa dibaca. Jadi tasaqala, nah itu taknya kemudian dileburkan dengan yang setelahnya itu sa ya. Kemudian idzakkara bukan idzakara ya, bukan idzakara tapi idzakkara. Dalnya tasdid, kafnya tasdid. Karena kalau misalnya dzalnya saja yang tasdid itu asalnya dari ifta'ala. Kembali kepada poin yang ketujuh, yaitu idzakara aslu dari ittakara. Kalau ini asalnya dari tadakkara. Jadi ini kesalahan tetak, yang benarnya adalah idzakara asluhu tadakkara. Demikian pula iddatsara. Ya, iddatsara itu bukan iddatsara tapi iddatsara, saknya tasdid, dalnya juga tasdid. Asluhu tadatsara. Izajjana itu asluhu adalah tazayyana. Isabbara itu juga harusnya tasdid baknya. Isabbara asluhu dari tasabbara. Iddarra'a asluhu dari tadarra'a. Ittahhara asluhu dari tatahhara. Ya. Kemudian idzallama asluhu tadzallama. Ya, selesai pembahasan kita di siang ini pas jam 3. Nah, ini dipercepat karena sebenarnya di bagian apa Al-Kahfi jilid kedua sudah disinggung sebenarnya masalah itu. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.